Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, kita baca surat Al-Fatihah dan doa belajar dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Perkenalan ya nih? Perkenalan, Bu. Perkenalkan nama saya Hani Azhari, dari Wonogiri. Usianya berapa? 30 tahun ya, Bu. Ya ampun, tua sekali ya. Berapa ya tebak? 17 tahun. Aduh, itu kemudaan itu namanya. Umurnya masih 25 tahun. Terus alhamdulillah belum menikah. OTW ya, doakan. Amin. Terus apalagi pendidikannya lulusan UMS, pendidikan dan informatika. Jadi ini apa? TKJ ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Yes. Berarti sesuai ya, alhamdulillah. Terus apa lagi ya? Udah sih. Ini pertemuan pertama kita ya berarti ya. Terus Ibu mau coba kenalan dulu. Elinda ada? Saya, Bu. Boleh kenalan dulu. Rumahnya mana? Rumahnya di Serono, Bu. Loh, jadi soalnya mana? Ini Gunung Sari sama pasar masih ke timur. Oh iya, saya punya saudara di situ namanya Pak Joko. Itu kayaknya daerah Gunung Sari itu. Saya nggak tahu, Bu. Situ aku. Terus selanjutnya Amel aja ya, Bu. Rumahnya mana Amel? Jadi Selatan juga, Bu. Jadi soalnya mana? Mojokerto, Bu. Mojokerto itu di mana? SMP 4, Bu. SMP 4 Itu Selatan. timur itu ya berarti? Ya. Terus siapa lagi nih? Budi ada Budi. Oh ya, Budi rumahnya di mana? Tawang itu mana? Oh iya. Terus ada siapa lagi? Siapa sih ini namanya susah banget. Zahra ada Zahra. Oh nggak masuk. Kenapa? Oh sakit. Oh ya, semoga bisa sembuh ya. Itu tadi ya sedikit perkenalan dari kalian juga, Ibu. Semoga pembelajaran pertama kita ini bisa dimulai dengan baik. Semoga berkah ilmunya untuk kalian. Terus kita enjoy aja, nggak usah sepaneng. Jadi ya udah enjoy aja pokoknya. Kalau sama saya tuh enjoy aja. Setelah kita layaknya seumuran kayak teman aja. Jadi semangat untuk pembelajaran pertama ini. Kita mau ke mata pelajaran komunikasi data. Udah pada tahu kan, maksudnya semester ini ada komunikasi data, yaitu yang aku saya. Terus jadi kita langsung aja ke pembelajaran. Tadi udah cukup ya perkenalannya. Sekarang
kita masuk ke materi. Nah, di sini kan mata pelajarannya komunikasi data. Mungkin ada yang udah tahu apa itu komunikasi data? Tahu Bu, apa itu Bu? Sedikit aja ya, secara gamblang, komunikasi data itu merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device. Nah, itu dihubungkan dalam sebuah jaringan, baik secara lokal maupun luas. Jadi komunikasi data itu kayak interaksi kita sesama manusia, bisa kayak kita ngomong ini kan namanya juga komunikasi. Kalau komunikasi data itu mengarah pada sistem, misalnya seperti kayak telepon, terus TV, itu komputer. Nah, itu jenis komunikasi data antara user dan perangkat tersebut. Nah, kita di sini mau bahas yang itu terkait standar komunikasi data. Nah, ini juga merupakan bagian dari komunikasi data itu sendiri. Mungkin udah ada yang pernah baca mungkin apa itu standar komunikasi? Kita baca. Oh ya, nggak apa-apa belum ya. Jadi ujian di sini sambil disimak ya modulnya. Udah dapat semua kan modulnya? Sudah. Oke, jadi standar komunikasi ini merupakan suatu protokol, sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua titik komputer. Jadi protokol ini merupakan mengacu pada perangkat ya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang bisa menghubungkan informasi dan komunikasi serta perpindahan data dari komputer satu ke komputer lainnya. Jadi itu bisa menghasilkan komunikasi yang kompleks. Kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak di sini bisa membantu dalam jalannya komunikasi tersebut. Misal penyampaian informasi, penyampaian data yang diperlukan, karena itu menekan adanya standar komunikasi. Selanjutnya ada berbagai jenis juga dalam komunikasi data. Ada dua, yaitu jenis komunikasi data melalui infrastruktur terestrial dan jenis komunikasi data melalui satelit. Nah, untuk yang melalui infrastruktur terestrial ini menggunakan media kabel dan kabel sebagai aksesnya. Jadi kita kayak itu khusus apa ya? Kayak emang harus menggunakan kabel dan kabel. Jadi untuk jaringan yang khusus, layanan khusus. Jadi media ini membutuhkan biaya yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis komunikasi data terestrial. Beberapa layanan yang termasuk dalam terestrial yaitu sambungan data langsung atau SDL, kemudian ada frame relay dan VPN multi-service serta sambungan komunikasi data paket atau SKDD. Nah, keempat layanan tersebut merupakan khusus ya, karena nggak bisa dijangkau secara luas kayak gitu. Jadi kita membutuhkan itu tadi biaya yang cukup tinggi karena menyediakan media kabel dan kabelnya sendiri sudah memakan biaya belum lagi dari layanan tersebut. Nah, selanjutnya untuk jenis komunikasi data melalui satelit. Di sini mungkin udah pada dengar ya, kayak satelit yang di luar angkasa kayak gitu. Itu kan sangat berhubungan sekali dengan komunikasi. Nah, satelit di sini bisa dijangkau di berbagai belahan dunia, tidak hanya khusus kayak seperti terestrial tadi kan khusus. Jadi kalau ini kan lebih luas, jadi kalian bisa komunikasi dengan orang luar negeri atau bisa nonton acara TV di Jakarta. Itu kan kita dapatnya dari bantuan dari satelit sendiri. Jadi membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Kelemahan lain dari komunikasi via satelit adalah adanya gangguan yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari atau sun outage, dan yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Nah,
itu tadi kayak kadang kan sinyalnya sering hilang-hilang, terus kayak ada gangguan satelit, padahal satelitnya di luar negeri tapi bisa kita kontrol lewat sistem yang ada di bumi kayak gitu. Jadi Bu, luar negeri apa di luar angkasa? ya di luar angkasa, maaf ya, salah ya di luar angkasa. Jadi kan nggak mungkin kan kita maksudnya kalau satelitnya error kita harus terbang ke angkasa kan ya nggak mungkin, nanti malah ada apa-apa maksudnya orang-orang khusus yang bisa ke sana. Jadi kita jangkaunya lewat sistem yang ada di bumi. Oke, selanjutnya di sini pastikan tidak hanya jenis saja, di sini juga ada media komunikasinya. Nah, medianya itu meliputi pengirim, penerima data atau pesan protokol dan media pendengar. Nah, pengirim itu adalah kita manusia, dan yang menerima pun juga mungkin bisa layanannya atau manusianya. Jadi yaitu tadi itu merupakan suatu media kita untuk melakukan komunikasi. Nah, data itu berupa data digital, data analog kayak gitu. Jadi ya kita membutuhkan data itu untuk bisa berkomunikasi ya, antara pengirim penerima data dan media itu juga diperlukan media komunikasi. Kan kayak misal kita lewat HP, kita mau SMS teman atau apa, itu kan merupakan medianya. Terus kamu sebagai penerima harus temanmu, kamu sebagai pengirim dan temanmu sebagai penerima kayak gitu. Jadi antara pengirim, penerima, data atau pesan protokol itu dan media pun ada kaitannya. Terus lanjut ke sistem komunikasi data. Nah, di sini tuh juga ada sistemnya. Jadi ada titik ke titik atau point to point communication. Jadi titik satu ke titik satunya. Jadi satu ke satu lainnya kayak gitu. Jadi bisa kamu ke temanmu satu kayak gitu. Terus namanya point to point communication. Terus kemudian yang kedua ada titik ke beberapa penerima. Jadi multi point communication. Jadi misal kamu sebagai titik pertamanya, nah kamu ingin membagikan ke semua teman-teman, jadi kamu bisa bagi ke Amel, ke Budi, ke Zahra, ke Syifa, seperti itu. Jadi itu dinamakan multi point communication. Kemudian menyebar, broadcast communication. Menyebar berarti kan itu tidak hanya lingkup itu saja, berarti yang bisa ke seluruh kelas misalnya, bisa ke kelas lain, bisa ke sekolah lain kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Kalau kecepatan bilang ya, Bu, boleh tanya? Iya, benar. Bedanya multi point sama broadcasting itu apa? Kalau multi point itu kan dari satu kan titik ke beberapa. Jadi kan cuma beberapa aja, nggak keseluruhan. Kalau menyebar broadcasting itu semua itu bisa mengakses gitu. Jadi semua itu bisa tahu. Gitu. Ya. Oke, terus lanjut ya. Lanjut. Jadi standar organisasi komunikasi data. Nah, standar organisasi adalah suatu hal penting dalam menciptakan dan pemeliharaan sebuah kompetensi dasar daripada perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperability data dalam proses komunikasi. Jadi kayak apa ya? Kayak kita punya landasan lah ini ya dalam komunikasi data itu. Jadi ada standar organisasinya. Mungkin kalau ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri, ada yang berbeda-beda cara kerjanya masing-masing organisasi tersebut. Nah, di sini juga ada beberapa contoh standar organisasi internasional meliputi Internet Engineering Task Force atau IETF, dua International Telecommunication Union atau ITU, International Organization for Standardization atau ISO, American National Standard Institute ANSI, Electronic Industry Association EIA, the United Institute of Electrical and Electronic Engineers
atau IEEE. Nah, itu beberapa contoh organisasi internasional. Nah, mungkin harusnya dia mau bertanya lagi. Saya Bu, Ya. ini saya mau tanya tentang contoh standar organisasi internasional bagian International Telecommunication Union. Nah, International Telecommunication Union atau ITU itu merupakan organisasi internasional untuk menambahkan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Jadi lengkapnya saya di sini ini fokusnya ke kayak radio dan telekomunikasi, kayak radio di luar negeri sana. Mungkin berbeda dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia kan banyak yang kayak radio FM, radio kayak gitu kan. Kalau di sana mungkin lebih ke ke itulah radio di di bidang layanan gitulah pokoknya. Kalau di sini kan lebih ke misal kayak ada acara gitu kan isinya. Nah, kalau di sana lebih ke kayak layanannya gitu. Terus media dan jaringan masih berjalan dengan lancar. Berarti di sana itu kayak intens gitu telekomunikasinya. Jadi bisa jaringan dan medianya itu sinkron dengan apa yang akan dia lakukan gitu. Ya. Terima kasih. Mau ada pertanyaan kita kayak bicara belum ada, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada OSI layer atau layer OSI. Nah, layer OSI di sini terdiri dari 7 layer atau 7 tingkatan. Yang pertama itu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, dari 7 layer itu sendiri merupakan kayak pengaruh di komunikasi daerahnya. Kalau untuk pengertian OSI layer itu sendiri merupakan susunan atau perangkat jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Nah, itu tadi ada data, ada aplikasi, ada presentasi, session, transport, network, data link, dan physical itu tadi. Nah, kemudian tadinya ada juga internet standar. Nah, internet standar di sini disingkat STD sebagai spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku ke internet. Standar internet diciptakan dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Karena dimulai pada tahun 1999 ketika Departemen Pertahanan Amerika, Uni Soviet Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Nah, di sini internet standar itu sebagai sebagai kayak standarisasi untuk berlaku ke internet agar bisa dioperasikan pada komunikasi daerahnya. Oke, yang terakhir, nah di teknologi standar itu sendiri terdapat teknologi yang diperlukan dalam berkomunikasi, yaitu transmisi. Transmisi sendiri merupakan proses membawa informasi antar endpoints di dalam sistem atau jaringan. Sistem transmisi yang sekarang menggunakan 4 buah medium transmisi, yaitu kabel lembaga, kabel serat optik, dan gelombang radio. Jadi transmisi di sini digunakan untuk proses pembawaan informasi menggunakan kabel lembaga, kabel serat optik, gelombang radio, kayak antar ponsel itu kan juga ada gelombang radionya, ada untuk
union switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit yang didedicate di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Jadi switching di sini sebagai jalur komunikasi agar proses komunikasi tersebut bisa berjalan dengan jalur yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir ada signaling. Signaling di sini merupakan mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan perangkat di pelanggan atau switch. Jadi untuk membentuk, mempertahankan dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Jadi proses signaling ini membutuhkan sinyal atau pesan tertentu agar bisa membentuk, mempertahankan, memutuskan suatu sesi dalam jaringan. Mungkin itu tadi materi yang bisa disampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, ya silakan Amel. Ini Bu, kalau yang di oscillator ini kalau misalnya urutannya diacak itu bisa nggak Bu? Kalau diacak itu mungkin bisa, cuman nanti kayak nggak sinkron gitu antar layar-layarnya, soalnya kan pengertian dari oscillator sendiri kan susunan atau kerangka jaringan yang mengimplementasikan protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Jadi dari pengertian tersebut bisa dikutip bahwa kalau susunan itu tidak bisa diubah, cuman akan merusak nanti datanya gitu. Jadi seharusnya memang application layer, presentation, session, transport, network, dan scaling fisikal itu diurutkan agar komunikasi yang berjalan dalam jaringan komputer itu bisa berjalan sesuai dengan komunikasinya. Ya, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Linda mungkin mau tanya? Enggak Bu. Kalau enggak, masih ada waktu ya, untuk diskusi. Jadi kalian diskusi tentang materi, boleh browsing mengenai HP. Saya bolehkan kalau untuk materi saya bolehkan kalau saya sudah mengizinkan ya. Jadi kalian kelompok kecil terdiri 2-4 orang. Soalnya bisa dicatat mungkin. Soalnya yang pertama, tuliskan standar-standar komunikasi yang kalian ketahui dan jelaskan. Sudah. Kemudian bagaimana cara kerja oscillator. Terus ketiga, jelaskan perbedaan model OSI dan PCB. Dan yang keempat, berikan penjelasan singkat dari 7 layer OSI tentang fungsi dasarnya. Mungkin saya beri waktu 10 menit cukup. Pertanyaan nomor berapa tadi apa Bu? Bagaimana cara kerja oscillator? Sudah Bu. Yang sudah, silakan kalian diskusi terlebih dahulu. Kasih waktu 10 atau 5 menit. 10. Silakan ya, nanti kalau gimana? Ini nanti kan. Sudah ya. Bisa nyambung wifi ya kan, jangan pakai kuota nanti kuotanya habis. Ini silakan didiskusikan dulu ya.
jawabannya nggak usah panjang-panjang, sepengetahuan kamu aja. Kalau sudah boleh angkat tangan. Gak apa-apa, nggak harus selesai sebelum sambil itu ajarkan. Bu, yang nomor 4 dijelaskan ya, Bu. Nomor 4. Nomor 4, berikan penjelasan singkat saja. 7 layer. Jadi kan udah disebutin kan 7 layernya apa aja. Kalian penjelasan singkat aja nggak? Senangkap kalian aja ya. Jadi nggak harus sama blog kayak di internet. Ini Bu, saya sama Amel. Oke, boleh silakan saya tak catat dulu. Jadi, aduh, saya masih belum ada 10 menit, sebentar ya, sebentar lagi. Sebentar saya. Oke, sudah 10 menit. Siapa yang mau presentasi hasil diskusinya? Silakan. Saya Bu nomor 1. Turun ya. Silakan. Kelompoknya siapa aja? Erlinda sama Amel. Oke, silakan. International Standard Organization atau ISO, Open System Interconnection, yang merupakan himpunan protokol yang memungkinkan terhubungnya dua sistem berbeda yang berasal dari underlying arsitektur yang berbeda pula. Betul, Bu? Lanjut. Yang nomor 2, cara kerja. Application layer mengirim data ke komputer lain. Presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Transport layer, pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Network layer membuatkan sebuah alamat dan membentuk data sampai ke tujuan. Data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Oke. Yang nomor 3 sama 4 kita Amel dulu. Oke, silakan. Yang nomor 3 OC. Layer memiliki 7 buah layer. TCP hanya memiliki 4 layer. Yang kedua, OC, layer merupakan protokol independen. TCP, layer adalah protokol spesifik. 3. OC mengembangkan modelnya berdasarkan teori. Sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Nomor 4, application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi yang fungsionalitas. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang tidak ditransmisikan ke aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Transport layer berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan
topologi jaringan dan pengkabelan. Sudah. Oke, terima kasih untuk Amel dan Erlinda sudah presentasi pertama ya. Untuk yang lain ini waktunya sedikit udah habis, jadi untuk yang lain di pertemuan selanjutnya saja ya. Jadi kesimpulannya dari materi belajar hari ini apa saja anak-anak? Ayo, apa saja? Yang pertama kita dapat mengenal standar komunikasi. Tadi apa? Standar komunikasi. Protokol sebuah aturan atau standar yang mengatur mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi. Terus kita tuh juga mengetahui layer-layer tadi ada berapa layer? 7. Apa aja? Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Oke, siap-siap. Terus kita sudah lagi beberapa standar organisasi internasional. Terus ya itu tadi ya sedikit kesimpulan dari pembelajaran terkait standar komunikasi data ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan presentasinya, boleh? Atau mau gimana? Lanjut gak apa-apa Bu, soalnya yang lain juga belum tuntas. Oke, kita lanjut presentasinya dulu aja. Terus nanti kalau ada waktunya kita Ibu akan beri kalian latihan mandiri, ada individu nanti ya. Semoga waktunya juga cukup. Oke, hari ini terima kasih untuk antusiasnya di pertemuan pertama ini. Sangat Ibu apresiasi ya untuk kamu. Sangat semangat semangat belajar kali ini. Walaupun pertama langsung ke pelajaran ya sebenarnya tuh harus pernah lebih lama lagi ya maunya gitu, tapi ya gimana kalau enggak disampaikan nanti kalian ketinggalan dengan biar cepat juga kalian nangkepnya, biar dipelajari lagi. Mungkin semoga ini bisa bermanfaat, bisa dipelajari lagi. Terus apa lagi ya, pokoknya sangat apresiasi banget sama kalian semua. Terus terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan karena ini sering musim hujan ya. Jadi jangan main-main keluar hujan-hujan, termasuk angin, pilek, batuk, gak bisa sekolah. Jadi kalian semangat belajar, nanti sampai rumah bisa dibaca-baca lagi. Kalian nggak harus berlandasan dari modul, dari internet atau buku lain juga nggak apa-apa. Nanti tanya-tanya ke ibu soal cerita yang sudah juga nggak apa-apa, silakan tanya aja. Oh jangan lupa nanti bikin grup aja ya, biar kita enak komunikasinya. Terus apa lagi gitu, pokoknya tetap semangat, jangan menyerah, jangan males, nggak mau berproses, belajar karena kita nggak tahu nasib kita ke depannya apa. Semoga pembelajaran ini bisa membawa berkah untuk kalian. Amin. Buat dampak positif untuk kalian. Semoga nggak cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Semoga kalian resapi juga. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.